Oke, kita move on ke tema selanjutnya bersama the one and only Azriansyah Agus. Ketemu lagi dengan baju yang sama, dengan diskusi yang sama, sama semuanya. Tadi udah di tema sebelumnya masih belum puas gua mengeksploitasi Azriansyah Agus ini. Ngerosting. Jadi Bang, kita udah Heeh. cerita tadi soal Bung Karno lah. Kita mungkin minggat dikit lah ke negara-negara tetangga kita nih. Menurut lo Bang, negara mana yang cerita soal founding father-nya di Asia Tenggara ini yang paling mirip sama Indonesia dan mana yang paling tidak mirip dengan Indonesia menurut lo? Aduh, itu kok berat ya. Nggak tahu jawabnya gimana karena Kan menurut Anda susah, Ri. karakteristiknya lah gitu. Mungkin gini ya. Karakteristiknya itu adalah founding fathers di Asia Tenggara pada umumnya itu adalah orang-orang yang terekspos atau terpapar dengan gagasan-gagasan dari luar Asia Tenggara, terutama gagasan Barat. Mungkin ya saya mengemasnya seperti itulah. Jadi orang-orang seperti Lee Kuan Yew, seperti Ho Chi Minh, seperti Jose Rizal, Pernah kuliah di atau luar semua rata-rata ya? pernah kuliah di luar, atau seperti misalnya Ho Chi Minh atau Bung Karno, itu nggak kuliah di luar, tetapi karena Asia Tenggara itu semuanya itu pernah dijajah oleh Eropa, kecuali Thailand. Itu kan sistem pendidikan di negara itu ya sistem dari Eropa juga kan. Kayak Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Saya nggak tahu ngomongnya gimana. Technische Hogeschool. Bandungnya Bung Karno itu kan dosennya ya orang Belanda. Betul. Iya kan? Atau kayak Pak Natsir sekolah di Bandung itu ya pengajarnya orang Belanda juga. Iya. Jadi Indonesia ide-ide ini bagian dari Belanda kan ketika itu. betul, kan periferinya Eropa, periferinya Belanda. Jadi orang yang mengenyam pendidikan di Hindia Belanda atau di French Indochina atau di Filipina itu ya pada dasarnya sebetulnya mereka mengecap pendidikan Eropa juga. Cuman yang membedakan adalah lingkungannya itu berbeda. Lingkungan di sini dalam arti kebebasan akademik, kebebasan berekspresinya itu derajatnya tidak sebebas seperti di Eropa. Walaupun gurunya orang Eropa, walaupun kurikulumnya orang Eropa dan bahasanya kan bahasa Eropa. Iya. Gitu. Nah, jadi karena ini tadi, makanya orang kayak Ben Anderson itu sangat ngeyel sama bahasa. Kemampuan dalam menguasai bahasa itu adalah kunci untuk memahami ide-ide besar yang ada dari luar kawasan kita. Orang kayak Ho Chi Minh misalnya, Ho Chi Minh itu nggak kuliah, tapi dia itu bisa bahasa Mandarin dan bisa bahasa Perancis, sehingga dia bisa membaca buku-buku yang membahas tentang gagasan-gagasan yang sedang berkembang di Eropa, dan itu memperkuat militansi dia, memperkuat etos nasionalisme dia untuk melawan penjajahan Perancis waktu itu. Nah, itu yang pertama. Jadi mengecap pendidikan, mengecap gagasan dari Barat, terlepas mereka sekolah di Eropa atau nggak sekolah di Eropa ya. Nah, Berarti salah juga tuh film-film kalau menceritakan bule ini pasti jahat gitu. Barat nih pasti jahat gitu. yang ya salah kalau pasti jahatnya kan ya salah, karena yang Kan jahat kan lu lihat deh film-film tuh Barat tuh pasti jahat tuh semuanya tuh. oh gitu. Belanda atau film-film macam-macam, film-film lama kita gitu. Oh, Ya ceritanya ya, zaman penjajahan dulu. ya Kayak mungkin Os Cokro Aminoto gitu kan lawannya Belanda terus kan di situ tuh. Ya kan? Pokoknya kalau udah sama Belanda urusannya peluru, penindasan gitu loh.
Ya itu ini sih, ya mungkin risetnya kurang ya. Ini soal Bikin perspektif sih menurut gua ya. bikin bikin film nggak pakai riset ya, pokoknya emosinya yang lebih diaduk daripada Mhm. faktanya kan. Iya, ini sama kayak cerita-cerita orang kiri, orang, PKI atau komunis pasti itu orang lugu yang terjebak gitu. Ya, Lu coba lihat deh semua film tuh. ya lebih ini stereotyping. Ya Iya, sebetulnya kan stereotyping. yang jahat itu adalah negaranya. Kalau Mhm, individunya, orangnya itu kan ya macem-macem ya. Ya mhm, itu ada yang sama jahat, ada kayak yang enggak. Sama kayak sama orang kayak Indonesia. ya, sama kayak ini masih inget nih waktu awal-awal kuliah, Amerika kan nyerbu Afghanistan sama Irak Betul, tuh. betul, betul. Dan waktu itu kan George karena Bush George Bush tuh. George Bush. Nah, karena Afghanistan dan Irak itu adalah negara yang mayoritas Muslim, di Indonesia itu kan Mhm, sifat apa ya, sentimen anti Amerika itu kan naik waktu itu. iya, Dan menganggap bahwa Amerika itu jahat. mhm, Dan akibatnya menganggap semua orang Amerika itu jahat semua. jahat. Mhm, Padahal itu kan kebijakan presidennya. mhm, Dan di Kongres itu walaupun eh, waktu habis 9/11 itu banyak yang menyetujui tindakannya Bush ke Afghanistan, tapi untuk Irak kan agak berbeda. Dan di mhm, Amerika itu kan orang yang nggak setuju dengan presiden itu kan juga banyak. Nah, iya, lantas apakah karena dia itu warga Amerika, otomatis semua pikiran, tindakan, dan ucapannya, ini ngutip biografinya Pak Harto ya, iya, pikiran, tindakan, dan ucapannya itu pasti sama siap, dengan presidennya, kan enggak. iya, enggak, betul. Nah, kayak gitu loh. Jadi kita tuh Ke sering kali JP dicampur Kun aja. gitu kan, JP Kun gitu kan, sampai Iya. apa namanya, lu ingat nggak di film-film warkop dulu itu, ya, "Dasar lu kayak Jan Peter Zonkun," katanya kan kan suka suka keluar tuh Oh istilah-istilah gitu itu. ya? Iya, heeh, Iya. Jadi ya banyak juga orang Belanda itu yang, bersimpati dan ingin memajukan pendidikan di Indonesia, sama halnya seperti orang Perancis atau orang Spanyol dan Amerika di Filipina, orang Perancis di Laos, Vietnam, Kamboja, atau orang Inggris di Malaya dan Singapura. Itu ya banyak juga yang ya sedih ngelihat eksploitasi dari penjajahan itu. Ya kayak Mas Multatuli lah Havelaar, ya misalnya ya kan. Mas Havelaar, ya, Itu kan orang Belanda yang nggak suka dengan betul, sistem negara itu bekerja, sistem negara kolonial itu bekerja, dan cara dia menyampaikan kritiknya kan lewat sastra, mhm, gitu. Banyak Max juga orang Havelaar, Belanda yang ingin pendidikan di Indonesia maju, bahkan salah satunya itu orang yang dikutuk tuh, dikutuk siapa? banyak orang, si siapa? Snogurgronya. Snog, Itu iya, justru orang yang kalau saya nggak salah baca ya di biografi memoarnya Bung Hatta itu orang yang mempromosikan orang Indonesia tuh mhm, harus dapat pendidikan ya terlepas motivasinya apa iya. ya. Gua sering berdebat sama orang tuh, soal itu, Bang. Itu Mhm. contoh yang selalu gua pakai buat nyikat orang gitu. Oh, Lu gimana? kok ngomongin budaya Jawa kayak orang Jawa, lu kan orang Padang," katanya kan. "Iya, Snokhonggronya juga bukan orang Aceh." Iya, tapi bisa masuk ke Aceh nih. Bahasa Iya. Arabnya fasih pula. Snokhongro ini gua juga bukan. Nah, balik ke ide-ide barat tadi, Bang. Ya, pertama karena akses ya, akses terhadap bahasa, akses terhadap pendidikan, Mmm, dan yang kedua, orang-orang yang jadi founding fathers di negara-negara Asia Tenggara itu dari kalangan elit semua. Karena oke. mereka dari kalangan elit, makanya mereka bisa mengakses pendidikan dan bisa menguasai bahasa. Karena barrier to entry atau halangan untuk bisa dapat pendidikan itu kan harus bisa bahasanya. Mhm, Itu kan apa ya, cara pemerintah kolonial untuk membatasi pendidikan itu kan dengan alasan, gimana kita mau mendidik mereka, bahasa Perancis aja nggak bisa, bahasa Belanda aja nggak bisa, gimana mau diajarin. Padahal batasan itu sengaja dibikin supaya orang yang bisa terdidik itu
nggak banyak-banyak amat. Tapi kenapa Inggris itu bisa jadiin Malaysia bisa jadiin bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, Singapura bisa gitu, tapi ada negara lain yang enggak, kayak kita enggak gitu. Nah, itu tuh sebetulnya ya, penemuan tuh, itu invensi atau penemuan yang paling berharga dari nasionalisme Indonesia, itu adalah bahasa. Betul. Jadi mungkin banyak ya orang yang bilang, "Ah, Indonesia ini udah 76 tahun merdeka tapi masih miskin, masih susah, Piala Dunia belum bisa tembus," yang kayak gitu-gitu. Tapi orang lupa bahwa nasionalisme Indonesia itu berhasil melahirkan sebuah produk yang bahkan bangsa-bangsa yang besar pun itu nggak mampu, yaitu ya bahasa Indonesia yang Iya. diterima di mana aja. Iya, bahkan India misalnya, iya, betul betul betul. India tuh Itu nggak yang menarik. bahasa Hindi tuh nggak bisa loh jadi Iya, bahasa dia nasional. beda-beda, selatan sama utara beda-beda bahasanya, ada yang Tamil, ada yang macam-macam lah ya. Iya, dan setiap negara bagian itu punya bahasa sendiri. Dan sulit berkomunikasi satu sama lain, Ya sampai akhirnya hari mereka pakai ini bahasa gitu. penjajahnya, bahasa Iya, Inggris. heeh. Nah itulah yang terjadi di Filipina, itu juga yang terjadi di Malaysia, tapi ya Malaysia kan banyak Melayunya juga ya. Tapi kalau di Singapura, nah ini Ari punya pengalaman lebih banyak nih. Itu antara yang etnis Cina dengan etnis Tamil itu kalau ngobrol ya terpaksa bahasa Inggris itu. Mhm mhm. Karena ya nggak ada bahasa Singapura itu kan nggak ada. Tapi coba kita di Indonesia Singlish misalnya Singlish. Cannot Singlish. lah, cannot lah. One for 3,000 ah, ya, Nah, to 200 one ah, gitu kan. ya kayak gitu. Habis itu kalau udah bingung buka kalkulator. No 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 no. Nah, kayak gitu loh. Jadi apa ya? Bahasa itu Sampai jarang ke dalam-dalam gua gitu orang orang tinggal di Indonesia ini dalam-dalam goa, itu masih bisa bahasa Indonesia kan? masih bisa. Walaupun Mhm. aksennya berbeda-beda dan kadang-kadang penguasa perbendaharaan katanya di beberapa daerah itu lebih terbatas dibandingkan daerah yang lain. Tetapi resistensi terhadap penggunaan bahasa Indonesia itu kan orang tuh nerima aja gitu loh, nggak yang, "Oh nggak bisa, saya orang," misalnya, "saya orang Biak, nggak bisa nih, ini bukan bahasa Biak kok, saya nggak mau ngomong pakai bahasa Indonesia," itu kan enggak. Dan itu kan sebetulnya kalau menurut, ya lagi-lagi, menurut Ben Anderson, itu tuh salah satu modal penting untuk terbentuknya nasionalisme itu ya karena bahasa. Mmm, Vernacular language. Itu membentuk solidaritas bahasa itu. Gitu. oke. Terus, apa namanya, kalau kita lihat, ini juga ya itu juga pertanyaan gua membaca salah satu tulisannya peneliti dari Brookings Institute gitu ya, Heeh. yang mengatakan bahwa, Amerika itu, common culture-nya adalah Christianity gitu. Hmm. Ya, lu secara nggak sadar sadar dan nggak sadar gitu ya, yang mempertemukan orang ini Christianity. Lu boleh Republikan atau, liberal, ketika ke gereja lu ketemu lagi semuanya gitu misalnya salah satunya tuh. Hmm. Dan, itu yang jadi common culture dan kemudian Christianity itu yang marak dari Eropa setelah reformasi gereja gitu ya, berangkatlah ke Amerika gitu. Makanya Protestanisme begitu kuat kan di Amerika kan, Ya. ya. Ya kan? Nah, itu common culture. Nah, di Indonesia common culture-nya berarti bahasa ini ya dan yang mana itu adalah bahasa Melayu gitu. Iya. Bahasa Melayu yang kemudian menyerap unsur-unsur bahasa dari daerah-daerah lain dan dari bahasa selain, bahasa-bahasa Eropa juga. Ya kalau yang saya paling kagum ya itu resistensi terhadap bahasa itu tuh, terhadap bahasa Indonesia itu sangat minim. Beda dengan kayak di Filipina, Tagalog itu susah untuk jadi bahasa nasional karena yang orang Cebu ya mereka punya bahasa Cebuanos, yang orang dari misalnya dari Palawan, mereka punya bahasanya sendiri dan mereka Kayak menganggap kayak Tagalog Thailand itu ya. ya, kayak Tagalog itu bukan bahasa nasional, itu bahasanya orang sekitaran Manila gitu. Ya kayak
Thailand kan bahasa Thai juga orang sekitar Thai kan, Orang sekitar Bangkok, Bangkok Bangkok kan, area, bukan makanya Ben Anderson suka menyebutnya dengan istilah Siam, Siam. Siam, Betul kayak betul. gitu. Ya Kalau ini kayak Kamboja itu ya Khmer karena mayoritas Khmer, tapi ada minoritas kayak orang Cham itu ya ada bahasanya sendiri. oke, ini menarik nih, ini nggak kita diskusikan kemarin, tapi ini menarik banget sih, Bang. Jadi Iya, gimana di transformation, eee, Malay culture ini menjadi bahasa Indonesia, Bang? Padahal kita majority itu Jawa gitu. wah gimana ya? Nggak tahu juga, Ri. Nggak belajar soal itu. Dan Tapi founding father kita Jawa juga kan, Pak Bung Karno kan? Jawa dan banyak juga yang non Jawa kan. Tapi begini, eh, politik etis saat itu yang membuka akses pendidikan terhadap orang-orang dari kalangan elit ini itu memungkinkan adanya interaksi satu sama lain. Sama kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu menjadi sebuah marketplace yang memungkinkan penjual dan pembeli itu bertemu di satu tempat. Pendidikan kolonial itu membuka ruang itu yang tadinya itu nggak terbuka. Yang membuat elit dari Minahasa sekolah di Stovia, elit dari Bukit Tinggi sekolah di Stovia, elit dari Bima sekolah di Stovia. Nah, mereka bertemu akhirnya mereka melihat ada kesamaan di situ. Nah, Ada kenapa marketplace-nya lah. ya Melayu ini menjadi titik temu Melayu ini? Melayu jadi titik temu ya karena mayoritas itu kan orang-orang yang berasal dari wilayah-wilayah yang dekat-dekat sama Melayu dan Melayu itu kan bahasa dagang kan, Iya 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 iya. bahasa bahasa perdagangan sehingga kalau nggak salah ya orang-orang pejabat PNS-nya pemerintah kolonial Hindia Belanda yang belajar Indologi di Leiden atau di Utrecht itu kan perlu belajar bahasa Melayu sebelum mereka diterjunkan di Hindia Belanda itu karena itu bahasa Oke. bahasa pesisir Ya ya, gue ngerti konteksnya. Jadi memang ada force dari power juga ya, untuk ada menjadikan oke, ya ya ada ya. force dari penguasa karena kalau mereka nggak nguasain bahasa Melayu nanti kalau dia ditempatkan jadi pejabat douane di mana belakang Padang dekat Batam situ atau di Bintan, nah mereka nanti nggak bisa komunikasi karena bahasa Belanda itu kan bukan bahasa yang umum dipakai dalam perdagangan kan. Kenapa, Bang? Ya karena intensitas perdagangan Belanda itu berakhir di abad 17. Setelah itu kan Oke, Belanda pengaruh internasionalnya turun 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 turun. drastis. Jadi ketika Dia Belanda mau itu ekonominya bangkit, tinggilah jadi superpower global. Itu kan ketika perdagangan dunia itu diisi oleh rempah-rempah. betul. Ekonomi perkebunan, plantation ekonomi itu masih belum ada tuh. Tapi Mhm. begitu masuk abad 18, orang sudah mulai nanam kapas di Amerika, di daerah Mid Atlantic kayak Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, pokoknya yang banyak budaknya itu. Terus Ya, di kampusnya Karibia orang bisa nanam tebu untuk menghasilkan gula. Nah, itu dominasi perdagangan Belanda tuh turun. oh justru turunnya di situ ya Di berarti situ ya? karena ekonomi udah berubah dari ekonomi perdagangan yang spice trade Hmm, bergeser menjadi plantation economy yang perlu buruh perkebunan. banyak, perlu lahan yang luas, sehingga di mana ada buruh dan di mana ada lahan dan iklimnya cocok, nah disitulah ekonomi akan berkembang. Udah bukan spice trade lagi. Jadi jalur-jalur perdagangan yang dikuasai Belanda mulai dari Rotterdam, terus di Tanjung Harapan yang sekarang jadi Cape Town, Sri Lanka, di Benggala, terus di Batavia itu jadi nggak terlalu berguna lagi karena perdagangan rempah-rempah udah turun. Digantikan dengan ekonomi perkebunan yang sampai sekarang kita masih melihat sisanya di perkebunan sawit dan karet itu. Oh berarti sempat dicoba untuk bertransformasi ke perkebunan tapi tetap
kalah start sama tempat-tempat lain itu gitu. Kalah sama Inggris terutama, karena yang memulai seperti itu tuh Inggris di Karibia sama Prancis, sama di Amerika. Oke. Sebelum Amerika merdeka ya, itu Inggris udah memulai plantation ekonomi itu. Menarik nih, kita bahas founding fathers tadi. Jadi bahas itu ya. Iya, gila ya. Emang pergerakannya ngeri nih. Liar. Nggak Liar. terkendali nih berarti, Ri. Iya. Jadi ya kesamaannya ya itu ya, sama-sama dididik barat gitu ya. Sama-sama elit, punya akses, karena elit dia punya akses ke pendidikan barat, karena punya akses ke pendidikan barat, ide-ide perlawanan, ide-ide tentang kapitalisme, ide-ide tentang modernisme dan liberalisme itu jadi sampai. Ide-ide Islamisme, pan-Islamisme nggak cukup untuk menuju ke situ. Cukup, cuman ini kan masalahnya kalau pan-Islamisme itu agama ya. Jadi untuk merangkul yang orang-orang dari Minahasa, orang-orang yang dari Maluku bagian selatan kayak Ambon gitu, atau orang-orang dari Sunda kecil seperti dari Flores, dari Timor itu kan agak sulit. Oke. Menurut saya loh ya. Iya. Harusnya Udah tanya valid lah, menurut Bapak tuh udah valid tuh. Tanya Zaki, Ri. Pakar filologi tuh. Filologi, Beliau lebih kuat itu argumennya. Iya. Gitu. Zaki nggak mau diundang ke sini. Aduh, bujuk lah. Mau dia. Si Abang Zaki. Iya. Apa-apaan nih junior satu nih katanya kan. Zaki, datang Anda ke sini. Zaki Khairul Umam, jangan gairah membunuh mantan terus Anda. Kan judul buku itu, Adonis, gairah membunuh Tuhan kan. Iya kan? Iya, Judul itu buku ya. topiknya beliau itu udah Iya. lapaknya beliau kalau Sampai kawan gua memplesetkan, aduh nangis, gairah membunuh mantan katanya. Ini lokal, obrolan lokal. Iya. Oke, kita next ke tema selanjutnya. Sampai jumpa lagi di Total Politik. Dah.